sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Aqallul ghusli ta'mimu ghuslul mayyiti. Aqallul ghusli ta'mimu badanil mayyiti bil ma'i tahuri ba'da izalatin najasati anhu. Ini bab tentang memandikan mayit. Memandikan mayit. Pada pembahasan sebelumnya kita masuk pada pelajaran 29 yaitu mengurusi mayit. Mengurusi mayit itu ada 4: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Pembahasan yang pertama yaitu memandikan mayit. Paling sedikit minimal memandikan mayit itu adalah meratakan badan mayit dengan air yang suci mensucikan ba'da izalatin najasati anhu, setelah menghilangkan najis darinya. Wala tajibu niyatul ghusli li'annal qasda an-nadhafatu. Tidak wajib niat memandikan karena sungguhnya tujuannya adalah kebersihan. Ini minimal memandikan mayit guyur sampai rata seluruh badannya. Tapi jangan lupa itu dilakukan setelah dihilangkan najisnya dulu. Jadi kalau ada najis pada badan mayit, misalnya ada kotorannya, kemudian ada darah, dihilangin dulu itu. Nah setelah dihilangkan baru guyur dengan air, yang penting rata gitu aja. Minimal seperti itu. Wajib nggak Ustaz? Ada aku niat memandikan mayit ini, wajib apa enggak? Nggak wajib. Andai langsung diguyur gitu aja udah jadi. Karena ini termasuk nadhafah atau kebersihan. Ibadah yang bentuknya membersihkan itu tidak wajib niat. Kita membersihkan najis misalnya. Kita membersihkan najis, sendal kita nih atau baju kita, nyuci mah nyuci aja, nggak usah pakai nawaitu. Udah hilang. Begitu juga memandikan mayit, ini an-nadhafah, maka tidak wajib niat. Beda kalau mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas wajib. Nawaitul wudu'a li rafil hadathi, kita wajib. Tapi kalau memandikan mayit ini tidak wajib niat. Orang yang memandikan itu tidak wajib niat. Minimal diguyurkan seluruh badannya dengan air suci mensucikan setelah dihilangkan najisnya. Tapi ada gambaran yang sempurna di sini penjelasannya, wa akmaluhu ayyudu al-mayyitu ala saririn aw lauhin murtafiin. Yang sempurna hendaklah mayit itu diletakkan di balai atau di satu papan yang tinggi, lialla yusibahu rasyashu, supaya tidak tercipratkan kotoran. Ayyang sila yugsala fi maudhi'in khalin, hendaklah dimandikan di tempat yang sepi, tahta sakfin la yadkhuluhu illal ghasil, di bawah atap yang tidak masuk ke dalam tempat tersebut kecuali orang yang mandi. Wa mu'inuhu, dan orang yang membantunya. Liannahu qad yakunu fi badanihi ma yukrahu dhuhuruhu, karena terkadang ada dalam badannya mayit sesuatu yang tidak enak ditampakkan, tidak enak dilihatnya. Wa yagsila wa yugsala fi khamisin, dan hendaklah dimandikan dalam bajunya. Ini yang sempurna, jangan asal guyur gitu aja. Guyur di lapangan badminton, jangan, kagak ada atapnya, nggak ada biliknya, nggak boleh. Yang bagus, bukan yang nggak boleh artinya nggak sah, bukan, sah cuma kurang bagus. Nah yang bagus, yang sempurna, mayitnya taruh di balai atau di tempat yang lebih tinggi dah, supaya nggak kena kotoran yang ada di bawah tanah atau apa. Kalau digeletakin gitu aja kan kasihan, taruh di tempat yang lebih tinggi. Nah kemudian setelah itu hendaklah mayit ini dimandikan di tempat yang sepi, di tempat yang hanya orang mandiin saja yang ada dan yang bantuin gitu.
yang bantuin, 2 orang atau 3 orang, udah makin dikit 2 orang, dah makin dikit itu makin bagus. Kalau kebanyakan jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada dari badan mayit ada sesuatu, kadang-kadang ada sesuatu yang memang nggak bagus dan malu kalau ditampakin. Emang orang yang mandiin gosil mana Ustaz Mahmudi nggak ada ya? Ini emang orang yang kudu pinter nyimpen rahasia ya. Harus disimpan rahasianya, apapun itu harus disimpan rahasianya. Mau mayitnya itu ustadz ya, mayitnya ustadz atau mayitnya itu orang begajulan, tetap harus disimpan pokoknya, supaya aib-aib atau celah-celah dari mayit ini tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi cukup orang yang mandikan dengan yang bantuin 1 orang atau 2 orang, yang lain jangan ada yang tahu, jangan masuk semuanya. Dan hendaklah juga mayit dimandikan di dalam bajunya atau dengan penutup. Jadi jangan kayak kita mandiin bocah, yang mandi bocah telanjang, jangan. Harus pakai penutup. Kalau kita batik ya biasanya, pakai batik, tutupin batik. Kalau mau guyur, tapi tetap dalam sini. Begini gitu ya. Nah, ini mayat ini, pokoknya di dalam ini guyur aja, guyur di dalamnya. Digosokinnya juga digosokin dalamnya, gosokin dalam. Jadi tetap harus ditutup badannya, jangan dibuka. Ini ada hadisnya. 5 rawat Aisyah tuh, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, lamma aradu ayaghsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka orang-orang ingin memandikan Rasulullah, qalu, maka mereka orang-orang berkata, para sahabat berkata, ma nadri ayujadriduhu min thiyabihi. Kita tidak tahu apakah haruskah kita itu melepaskan dari pakaiannya. Pada bingung saudara gitu, pada bingung gimana nih kita melepasin pakaiannya Rasulullah atau gimana. Falamma ikhtalafu laqiyallahu alaihim an-nauma. Ketika mereka berbeda pendapat, akhirnya belum ada yang berani juga melepas baju Rasulullah, maka orang-orang pada tidur semuanya. Laqiyallahu alaihim an-nauma itu maksudnya Allah berikan mereka tidur semua orang-orang gak ada yang tahu. Tsumma kallamahumullahu la'ala shawab, ini mungkin mukalliman. Kalau di saya nggak ada alifnya. Tsumma kallamahumullahu mukalliman min nahiyatil baiti. Kemudian Allah memberikan ilham, mengajak ngomong itu maksudnya memberikan ilham atau membuat ngomong orang di pojokan rumah. La yadruna man huwa. Orang-orang nggak ada yang tahu, udah pada bangun nggak ada yang tahu itu siapa yang ngomong. Apa ucapannya? Anigsilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi bi thiyabihi. Udah mandiin sama kalian, mandikanlah Rasulullah dan biarkan pakaiannya tetap. Ada orang yang ngomong begitu di pojokan rumah. Orang-orang juga sahabat pada nggak tahu, tapi orang-orang dengar semua. Udah mandikan Rasulullah dan jangan dicopot pakaiannya. Begitu. Ini hadis Siti Aisyah meriwayatkan, dan orang-orang nggak ada tahu siapa yang udah seru. Ya, malaikat, ashab malaikat itu mungkin. Ada seorang yang Allah buat dia ngomong dan nggak ada yang kenal itu suaranya siapa. Seruannya tadi, dah mulai mandikan Rasulullah, jangan copot bajunya. Nah dari sini maka untuk kita itu aja untuk Rasulullah, apa yang untuk Rasulullah itu juga berlaku untuk kita, kecuali ada dalil yang khusus nanti, ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus buat Rasulullah. Nah kalau tidak ada, maka itu berlaku juga untuk kita, berlaku untuk mayit muslim pada umumnya. Mayit muslim maka dimandikannya hendaklah di dalam pakaiannya atau dengan penutup, begitu maksudnya. Rawahu Syaikhan. Wa ma thabata kaunuhu sunnatan fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa sunnatun. Dan apa yang tetap keadaannya sebagai sunnah untuk Rasulullah, maka itu sunnah juga untuk selain Rasulullah. Hatta yathbutat takhsisu, ini yang tadi kita singgung, hingga ada tetap takhsis atau pengkhususan hanya buat Rasulullah saja. Dalil kalau memang sudah tetap itu berlaku untuk Rasulullah, maka berlaku juga untuk umatnya, kecuali nanti ada dalil lagi yang memang mengkhususkan bahwa itu adalah khusus untuk Rasulullah. Ada perintah aqimis sholat, dirikanlah sholat untuk Rasulullah dan juga untuk kita.
Karena tidak ada dalil lagi yang menyebutkan bahwa sholat itu buat Rasulullah doang, nggak ada. Memang buat kita juga, maka wajib juga buat kita. Tapi ada dalil wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ada dalil tahajud itu sama-sama fi'il amar, sama-sama perintah. Tapi ada dalil lain bahwasannya sholat maktubah, sholat yang diwajibkan itu hanya 5. Berarti ini menunjukkan tahajud tidak wajib, hanya sunnah. Maka meskipun itu disebutkan untuk Nabi, wajibnya hanya untuk Nabi, tidak untuk kita, nggak wajib. Jadi yang wajib buat kita apa? 5 itu aja. Demikian juga riwayat tentang memandikan mayit ini dari Siti Aisyah, ini berlaku untuk Nabi dan tidak ada lagi dalil yang menyatakan bahwa ini khusus untuk Nabi, maka berlaku untuk umumnya mayit muslim. Mandikanlah di dalam bajunya atau dengan penutup, tidak dibuka auratnya. Naam, wa yusannu ayyaguddal ghasilu, hendaklah disunnahkan, hendaklah menundukkan pandangan orang yang memandikan. Orang yang memandikan dalam menundukkan pandangannya, maksudnya menundukkan pandangan ini ya jangan melihat aurat. Melihat aurat itu saudara, meskipun pada laki-laki haram hukumnya, sama-sama laki-laki nih haram hukumnya melihat aurat. Kita ngelihat ada bapak-bapak misalnya, aki-aki gendong anaknya pakai hot pen, ya, pakai istilah gini nih, pakai tanda boxer, udah bodong. Ini yang pusernya, maksudnya pusernya bodong kelihatan gitu ya. Begitu di atas lutut, itu kita ngeliatin begitu aja dosa, nggak boleh. Kita liatin nggak boleh, membarin aja dah. Sama laki-laki juga dosa melihat aurat. Kepada orang hidup aja aurat itu haram kita melihatnya, apalagi kepada mayit. Jadi bagaimana? Ya kalau kita ada hajat buat melihat, kalau memang lagi membersihkan boleh, tapi jangan dipelototin gitu, liatin. Nah, jarinya ngapa begini ya? Nah, ternyata ada tai lalatnya di sini. Semuanya aurat dilihatin, jangan. Jadi harus menundukkan pandangan yang di aurat itu, jangan dipelototin, jangan, nggak boleh. Maka menundukkan pandangan hendaklah untuk orang yang memandikan, ini menundukkan pandangan. Sunnah hukumnya. Waman ma'ahu, dan juga orang yang membantunya, maksudnya membantu mandikan juga hendaklah dia menundukkan pandangan. Basarahu, makan pandangannya, illa lihajatin, kecuali karena hajat. Kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, maksudnya kok ini nggak hilang-hilang najis sebelah sininya, ada apa ya, masih terus aja. Kalau memang ada kebutuhan untuk lihat nggak apa-apa di situ. Tapi kalau enggak, hendaklah dia menundukkan pandangannya, jangan dilihat auratnya mayit. Li'annahu yustahabbu alla yanzura ila badanil hayy, karena semuanya sunnah kita tidak melihat badan orang yang hidup. Fal mayyitu aula, apalagi mayit itu lebih utama lagi. Wa yusala bima'in baridin, dan hendaklah dimandikan dengan air adem. Li'annahu yushiddul badana, karena air adem itu memperkuat badan, lebih awet badannya. Pakai airnya air adem, air barid itu air adem. Adem maksudnya di sini nggak panas banget, nggak dingin juga. Nah, karena air adem inilah yang bisa menguatkan badan. Kalau pakai air hangat justru nanti lebih cepat itunya, rusaknya badannya. Wa yamsahabatnahu ba'da ijlasihi biyadil yusra biquwwatin, hendaklah orang yang memandikan mengusap perutnya mayit dengan tangan kiri secara kuat, yakhruja ma fihi, supaya keluar apa-apa yang ada dalam perut. Fala yakhruju minhu syai'un ba'da ghuslihi, sehingga tidak keluar setelah memandikan, ba'da ghuslihi, setelah memandikannya tidak keluar apa-apa. Tsumma yaghsilu sawataihi biyadihil yusra, kemudian mencuci kedua lobangnya, maksudnya dubur dan kubul, dengan tangan yang kiri. Al-malfufi bi khirqatin, yang dilapisi dengan kain. Tsumma yusawwikuhu, kemudian menyiwakkan mayit bi usbuhil malfufati, dengan jari yang juga dilapisi bi khirqatin ukhra, dengan kain yang lain. Wa yuzilu ma fi min kharaihi min adan, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidungnya. Tsumma yuwaddi'uhu, kemudian mewudukannya kal hayy, sebagaimana orang hidup. Tsumma yaghsilu ra'sahu, kemudian membasuhkan kepalanya.
Tsumma lihyatahu, kemudian jenggotnya, bi yasarihi, ya, oh maaf, bisidrin ya, bisidrin dengan daun bidara, wa yusrihuhuma, kemudian melepaskan keduanya, tsumma yaghsilu syaqqahul aiman, kemudian mencuci sisi sebelah kanan, mimma yalil wajha, dari apa yang ada di bawah wajah, min unukihi, yaitu dari lehernya, ila qadamihi, dari ila qadamihi, dari hingga telapak kakinya, tsummal aisar, kemudian sebelah kiri, dimulai dari yang kanan baru yang kiri. Kadzalika, seperti itu. Tsumma yuhawilu li jambil aisar, kemudian dialihkan ke sebelah kiri, fayaghsilu syaqqahul aiman, maka hendaklah dia memandikan bagian kanannya, mimma yali al-qafa, dari yang setelah ini tengkuk, wal dhuhra, dan punggung, min katifihi, dari belikatnya, ila qadamihi, hingga ila qadamihi, hingga telapak kakinya. Tsumma yuhawilul aiman, kemudian dibaringkan ke kanan, fayaghsilu syaqqahul aysar, maka dibasuhlah sebelah kirinya. Kadzalika seperti itu. Kullu dzalika bil mal'i wasdri, semua itu dengan air dan daun bidara. Tsumma yusabu alaihil ma'al khalis, kemudian disiramkan dengan air murni, min qarnihi ila qadamihi talatan, dari kepalanya, qarni itu maksudnya kepala, hingga telapak kakinya talatan 3 kali. Wa yaj'alu fi kulli ghuslatin min salati qalilu kafurin wal akhiru akad, dan adalah dicampurkan dengan kapur barus, maksudnya kapur barus, tapi yang bagus yang terakhirnya. 5 rawat, karena ada riwayat hadis. Jadi tata caranya itu, saudara, tata cara memandikan mayit itu, yang pertama di sini hendaklah dikeluarkan dulu semua yang ada dalam perutnya, pakai tangan kiri sunnahnya, ya, diurutin, tekan sampai benar-benar habis semuanya bersih, supaya jangan nanti udah selesai mandi masih keluar, jangan. Jadi semuanya ditekan perutnya sampai keluar semua kotoran-kotoran yang ada dari perutnya. Begitu juga hidungnya, kalau memang ada kotoran dibersihkan. Sama telinga juga dibersihkan semuanya. Nah setelah itu diwuduin, wudu sebagaimana wudunya orang hidup, ya, dari muka, tangan, sebagian kepala, dan seterusnya. Nah baru setelah itu dibasuhlah sebelah kanannya dulu, mulai dari sini nih, sebelah kanan, bagian kanan, mulai dari leher kanan sini sampai telapak kaki. Nanti setelah itu baru sebelah kiri, begitu juga dari kanan. Ada yang mau baring, praktekin. Ya, terus udah kanan kiri, sisi kanan sisi kiri, baru setelah itu punggung ini mulai dari tengkuk belakang, ya, disiramin tengkuk belakang, disiramin sampai telapak kakinya semua. Ini semua basuhan ini, sunnahnya basuhan ini dicampur dengan sidr itu daun bidara. Tapi sekarang udah pada pakai sabun saja, pakai sabun deh semua. Ini emang tujuan buat menghilangkan bau, supaya pakai sabun. Jadi pakai sabun semua, udah campur pakai sabun. Nanti kalau udah selesai semuanya, baru yang terakhir pakai air biasa. Pakai air biasa 3 kali. Nanti yang terakhir, air yang terakhir, basuhan yang ketiga, ini pakai kapur. Kapur yang dimaksud, tahu kapur barus ya? Kamper, iya, campurin air pakai kamper. Ini sunnahnya seperti itu, yang sempurna. Dasar riwayat hadisnya mana ini? 5 rawat Ummu Atiyah radhiyallahu anhu qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasilu ibnatah. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah bahwa kami para perempuan pernah memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah itu, hadirin, semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Ummi Kalthum meninggal duluan, kemudian Zainab meninggal duluan, kemudian Ruqayyah meninggal duluan. Yang meninggalnya setelah Rasulullah hanya Sayyidatina Fatimah, cuma Siti Fatimah aja. Yang lainnya meninggal duluan. Jadi Rasulullah menyaksikan meninggalnya putri-putrinya, termasuk juga putra-putranya Rasulullah.
Yang tiga itu Al-Qasim, Ibrahim, kemudian Abdullah. Itu meninggalnya sebelum Rasulullah meninggal. Nah, yang belakangan hanya Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, itu meninggal 6 bulan atau 3 bulan setelah Rasulullah wafat, baru Siti Fatimah wafat. Nah, Rasulullah menyaksikan perempuan-perempuan ini memandikan putri Rasulullah, kemudian lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, agsilnaha talatan au khamsan au akthar min dzalika. Basuh dia atau sirami, mandikan dia, mandikan anakku 3 kali atau 5 atau lebih juga nggak apa-apa. In ra'aitunna dzalika bima'in, jika kalian melihat itu dengan air, wasidrin, dan juga dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin, hendaklah di basuhan terakhir itu dicampur dengan kafur. Fa idza faragtunna fa'adannani, kalau udah selesai maka panggil aku, minta izin kepadaku. Falamma faragna adannahu fa ulqiya ilaina haqwahu wa qala ash'arnaha iyyahu. Ketika kami sudah selesai, maka kami minta izin kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah fa'alqa ilaina haqwahu, haqwa itu pinggang. Maka kemudian Rasulullah memberikan kepada kami pinggangnya, ya maksudnya ala sawab ini digotong oleh Rasulullah. Wa fi riwayatin ibda'na bima yaminha wa mawadi'il wudu'i minha, mulailah dengan sebelah kanannya dan juga dengan tempat-tempat wudhu darinya. Tsumma talina mafasilul maini, tsumma tulayyanu aja, tsumma tulayyanu, kemudian direnggangkan mafasilul mayyiti, sendi-sendi mayit, liyusahila takfinuhu, supaya gampang, liyasula takfinuhu, supaya gampang mengkafaninya. Wa yudshafu tansyipan balighun li alla tabtal akwanuhu, dan hendaklah dianduki dengan benar-benar supaya tidak basah kain kafannya. Andukinya biar benar-benar kering. Kemudian sendi-sendiannya, persendian ini maksudnya tangan segala macam, ya ini dilemesin supaya gampang mengkafaninya. Ini tata cara yang sempurna untuk memandikan mayit. Jadi ada batasan sempurna, saudara, yang bagus. Ada juga yang batasan minim. Yang batasan minim, kalau kita menyaksikan begitu aja, yang minim diguyur gitu aja, sah nggak? Ya sah, cuma kurang bagus gitu aja. Yang bagus, yang sempurna, itu tugasnya Bang Lutfi yang udah tahu, udah praktek. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.